Oke, halo semuanya. Balik lagi masih barengan sama Rehan di sini dan di sekarang 25 Desember 2019 lagi. 2021 ya. Gue mau ngucapin selamat Natal bagi yang merayakan di tahun ini 2021 dan selamat menjelang tahun baru juga ya. Kira-kira liburan Natarunya ngapain aja? Gue kebetulan sekarang masih di Jogja. Di liburan Natal ini gue masih tetap ya masih ngejagain toko tas keluarga gue. Ini sekarang sekitar jam 1 kurang 15 menit siang-siang. Jogja hari ini masih panasnya terik gitu. Ini kebetulan gue tadi beli es batu sekarang udah habis. Gue beli es batu sekitar jam 10 apa ini sekarang udah habis gitu. Es batunya juga lumayan gede gitu loh. Hari ini kebetulan kayaknya banyak yang datang ke Jogja gitu, mungkin yang kelumpul sama keluarganya karena Natalan ya. Kayaknya vibe Natalan tuh kayak lebaran ya sih, jadi orang-orang pada pulang kampung gitu, mungkin yang beragama Kristen. Sorry, gue nggak tahu juga, correct me if I'm wrong gitu kan. Cuman seharusnya karena paginya cerah gini aturan seneng ya. Terus tadi pagi juga adik gue tuh bangun tidur, dia tuh langsung nonton TV karena dia tahu gue mau nonton film-film yang biasanya di Natal gitu. Dia mau nonton Home Alone, nggak tahu dia tadi ada apa enggak, tapi dia akhirnya nonton Mr. Bean yang itu lagi gitu, yang mobilnya parkir sembarangan terus tiba-tiba mobilnya kelindes tank, terus dia sedih, nggak sedih lagi gara-gara dia ngambil apa sih, slot kuncinya doang. Wah, pokoknya yang gitu-gitu. Terus ada yang ujian dia mau nyontek sebelahnya, nah itu tuh kira-kira udah berapa kali gue nonton tuh, udah berapa kali diulang-ulang ya. Hari ini juga tadi gue udah bilang ya, kalau panas banget ini kayak terang banget loh depan gue nih, orang pakai bannernya kan warna kuning gitu, terus lagi terangnya nih jadi kuningnya cerah banget gitu, udah kayak bener-bener lemon parah. Semoga pada sehat juga semua. Kalau misalnya yang pada pulang kampung atau gimana gitu ya, jangan, semoga amit-amit ya kalau misalnya nggak bawa virus varian baru gitu kan ya, walaupun kemungkinannya pasti ada, cuman kitanya berarti yang harus aware atau sering-sering nyuci tangan gitu. Gue berharap sih lu sehat juga, gue juga sehat, semuanya sehat gitu ya, keluarga yang penting gitu. Hari ini gue ngapain lagi ya? Tadi bangun pagi, gue sarapan bubur ayam karena badan gue nih kayaknya udah gara-gara di Jogja kan, mungkin kulineran mulu tuh, udah gemukan gitu. Ini kayak gue baru sekarang ya gue lihat pas kemarin gue nimbang berat gue 70,5 gitu. Wow. Akhirnya gue ngakalin gimana ya, gue mungkin makannya tuh kalau bisa yang makan banyak cuman dirapel gitu, jadi nanti gue nggak makan siang nggak makan malam gitu kan. Biasanya gue beli mie ayam afu gitu yang gue pernah bilang. Cuman gue mikir juga, apa ya yang kira-kira gue sekali makan nih terus gampang dicerna gitu, tiba-tiba langsung bisa keluar lagi gitu kalau misalnya pup gitu kan, udah gitu, jadi nggak terlalu banyak numpuk di perut, takutnya kelihatan buncit atau gimana. Itu pikiran singkat gue aja sih, nggak tahu benar atau enggak, mungkin yang ahli-ahli gizi, ahli-ahli diet gitu kan, nggak tahu. Wah, makan bubur ayam percuma, itu mah lemak semua di ininya, di mana di kuahnya, terus kecapnya gitu, gue kurang tahu juga. Gue makan di bubur ayam ibu siapa gitu, katanya khas Jakarta gitu, yang ada cakwenya gitu. Tadi udah enak banget sih sekarang ya, kalau mau beli apa-apa tuh bisa bayar pakai Shopee. Kayak tadi harga normal 10.000, terus pas gue lihat, ini bisa bayar pakai Shopee ya, jadi ada QR code-nya gitu. Ya bilang bisa gitu. Ya udah, gue mending bayar pakai Shopee dong, karena tiba-tiba tadi tuh ada, pas gue lihat ada cashback-nya, dapat cashback gue 3.000. Berarti kan gue bayar jadi 7.000 doang kan. Yang gue pahami sih kayak gitu. Nggak tahu deh itu sebenarnya gue rugi juga atau enggak. Mungkin katanya lu tetap rugi dong, lu tetap ngeluarin duit 10.000. Tapi kan nanti koinnya kan yang 3.000 itu bisa dipakai juga. Misalnya gue beli mie habis ini, terus gue beli mie nya 10.000, terus gara-gara gue beli mie ada koin jadi 7.000 kan, gue beli bayar mie nya gitu nggak sih?
nggak tahu ya, gue takutnya gue diakali juga gitu, takutnya gue kurang belajar juga atau bodoh, kena ketipu marketing atau gimana, gue nggak tahu ya. Tolong dong, mungkin ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham gitu kan. Cuman sekarang gue sih masih kayak gitu. Terus itu ya, udah sampai ke jajan-jajanan dekat rumah tuh udah bisa bayar pakai cashless gitu, udah good juga sih. Jadi ke track gitu kan, oh ya duitnya kepake buat segini gitu. Jadi bisa juga. Cuman gue nggak tahu tuh buat orang kayak si mas buburnya tuh kira-kira dia rugi atau enggak ya. Maksudnya dia bilang, wah yang tadi bubur gue aja 10.000, sekarang cuma masuk ke duit dia cuma 7.000 atau gimana. Gue kurang tahu itu, sumpah gue kurang paham. Mungkin ada yang bisa ngasih tahu, mungkin yang punya usaha juga atau gimana. Ini ya, gue mau lihat dulu nih, ada berita tuh yang lagi viral, gue kurang tahu juga ya. Pertama tuh ini dulu deh, gue mau bahas nih. Jadi katanya ada ini dulu, coba gue baca deh judulnya ya. Jadi dari Land Today hari ini, dari suara.com, katanya pembuang sejoli di Sungai Serayu tertangkap dan orang tuanya katanya bilang Pak Presiden mohon hukum setimpal. Terus ada lagi nih katanya 3 anggota TNI AD penyebab kematian H dan S bakal dituntut maksimal katanya gitu. Jadi katanya tuh emang yang ngebuang yang tadi tuh yang di sungai itu katanya tuh salah satu oknum ya, gue udah bilang oknum ya lah. Ada oknum apa namanya ya, mau dialusin kan aparat ya, mungkin salah satu aparatur negara, ya gue takut salah nih. Nah gitu. Sedangkan nih katanya sih dibilang tuh bakal akhir kan, tadi kan biasanya kan kalau orang ada kejahatan apa polisi gitu. Nah ini katanya dilimpahin ke pengadilan militer atau polisi militer apa ke Pomdam gitu katanya gitu. Katanya nih bakal kena peraturan undang-undang pasal 310 dan pasal 312 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, serta pasal 181, pasal 359, pasal 338 dan pasal 340 KUHP. Oh, berarti berlapis nih kayaknya nih. Katanya terus ancaman pidananya itu maksimal seumur hidup, bisa sampai seumur hidup ya. Katanya itu jadi kecelakaan di lintas Nagrek, Kabupaten Bandung. Ditemukan 2 titik berbeda di sepanjang Sungai Serayu di hari Sabtu 11 Desember 2021 gitu. Jadi tabrak lari terus malah mayatnya tuh nggak diurusin atau gimana, lepas dari tanggung jawab malah dibuang ke sungai gitu kan. Ini gue lihat di Land Today, di Republika Online, katanya ini udah kesebut si Kolonel gitu, penabrak dan pembuang jenazah pernah berdinas di Kodam Diponegoro gitu, ada fotonya juga gitu. Mungkin ya seharusnya orang ini kan maksudnya idealnya gitu, kalau misalnya negara kita diserang misalnya sama siapa ya misalnya, yang enggak ini misalnya sama Malaysia gitu kan, yang melindungi rakyat adalah ini kan, lembaga ya mungkin ya. Sekarang malah ketika ini terjadi gitu, dia malah ngebuang jenazah rakyat biasa gitu, nggak tanggung jawabnya. Maksudnya pasti ini berbanding terbalik dengan mungkin sumpah kerjanya atau gimana, gue kurang paham. Cuman kan seharusnya kan melindungi atau gimana, ini malah begini gitu. Emang dari orangnya kayak lepas tanggung jawab gitu kan. Bingung juga nih, aduh. Terus ini ya dari suara.com juga, Land Today ini langsung katanya dari Jenderal Andika Perkasa gitu, .2 pecat gitu. Jadi emang katanya kan ininya bapaknya kan tegas gitu kan. Selain gue rasa bapaknya modern gitu, maksudnya dia kan badannya bagus tuh, sering olahraga. Terus gue lihat juga di YouTube-nya Irfan Hakim atau gimana tuh di markas besar
Itu dibikin tempat ikan gede banget, modern, bagus lah pokoknya. Jadi modernisasinya bagus gitu dan yang lain-lainnya ya. Lebih lengkapnya mungkin lu bisa baca gitu sendiri di banyak lah ya di platform, cuman ini udah ada ininya sih, udah ada beritanya di mana-mana, jadi lu bisa baca lebih tepat juga. Gue nggak tahu juga, gue takut nanti menggiring opini atau gimana, kan kurang baik juga ya. Pokoknya gue cuma bacain, oh nih ada yang lagi viral gitu. Selain itu nih lagi viral nih, sampai gue buka Twitter gue tuh, bahwasannya katanya di kurikulum 2022 di tingkat SMA itu bakal udah nggak ada lagi yang namanya jurusan IPA atau IBS gitu. Jurusan katanya udah nggak ada lagi. Katanya juga ini kurikulumnya ini masih bersifat prototipe, kata kepala BSKAP, bapaknya yang yang biasa dipanggil Pak Nino, katanya gitu. Masih prototipe dan kayaknya bakal diterapkan secara utuh, secara terbatas di 2.500-an sekolah di seluruh Indonesia. Jadi mungkin baru dicoba dulu gitu kan, prototipe. Kayak misalnya dulu apa ya, kurikulum waktu gue sih masih KTSP, terus nyobain yang kurikulum K13 2013 kan, itu mungkin gue ingat banget. Gue dulu SMA 02 masih KTSP, tapi yang nyobain K13 kalau nggak salah SMA 1 gitu ya, kalau nggak salah ya, gue takut salah juga nih. Kayak gitu. Jadi kira-kira gimana menurut lu kalau misalnya sekolah tuh udah nggak ada IPA IPS? Gue sih menurutnya salah satu tadi yang gue kepikiran, udah nggak ada kesenjangan lagi. Kayak misalnya, wah gila anak-anak IPS biasanya cakep-cakep ceweknya, yang gue tahu ya, anak-anak IPS biasanya ceweknya cakep-cakep gitu. Anak-anak IPA kompetitif gitu lah ya di sekolah gitu. Itu mah garis besarnya aja. Cuman kalau di SMA gue kayaknya nggak ada, yang IPA juga ada gitu yang cakep-cakep. Ya paling kayak IPA 1 sampai IPA 2 aja tuh kayaknya yang kompetitif banget. Nggak tahu deh kira-kira teman-teman gue dulu yang di ngejar IPA 1 sekarang gimana ya. Gue cuma taunya pasti ada yang jadi dokter, karena dulu sempat dapat salah satu fakultas kedokteran, inceran banyak orang-orang lah gitu. Itu pasti sekarang jadi dokter ya, sukses. Nggak tahu gue juga sih. Terus apalagi ya, ini nih katanya lagi viral juga di Twitter. Pokoknya ada meme kayak gini nih, mafia Itali Amerika kan, ada The Godfather ya gitu kan. Ada ini nih bapaknya Al Pacino nih, si siapa, aduh gue lupa lagi namanya. Gue udah nonton triloginya, emang keren banget, tapi gue lupa nama bapaknya. Itu Sicilia kan kalau nggak salah nama ini ya, nama tempat dulu lahirnya dia kan gitu kan. Don Vito Corleone gitu kan, yang soundtracknya gitulah soundtracknya. Gue gak seneng banget ya. Vito Corleone, Michael Corleone apa ya, ada Al Pacino, terus si Robert De Niro, siapa lagi ya pemeran ininya ya. Keren banget sih tuh. Mungkin katanya sempat dibilang jadi film terbaik sepanjang masa ya, nggak tahu tapi Godfather yang keberapa teman. Ini katanya ya kan penulisnya Mario Puzo. Mario Puzo. Wah gila, gue kayaknya bakal nonton lagi nih ya. Marlon Brandon jadi Don Vito Corleone, Al Pacino jadi Michael Corleone. Wah keren. Lu kalau yang belum nonton harus nonton sih. Oke, balik lagi ke meme tadi kan, mafia Italia Amerika, The Godfather gitu. Terus mafia Inggris itu ada yang seriesnya Netflix apa namanya, Peaky Blinders. Itu sih siapa gitu, gue belum nonton juga. Gue nunggu momen yang tepat sih gue mau nonton gitu. Mungkin gue nyari teman atau emang nyari waktu luang yang kosong banget gitu. Gimana kalau sedangkan sekarang tuh gue lagi banyak kepikiran banget sih. Butuh healing nih kayak gue nih. Asik.
Quarter life crisis gini. Nah ini ada lagi dibilang momen terakhir, mafia Korea Indonesia. Ini ada cewek, nggak tahu ya, katanya sih katanya dia penggemar K-pop, Korean pop gitu kan, dimana banyak yang fanatik ya. Mungkin dia tuh bikin pre-order buat barang-barangnya atau gimana terus nipu gitu kan. Cuman ternyata si dianya ini tuh masih istilahnya dibilang dari tadi komen-komennya tuh bocil gitu. Ini ada yang bilang di umur sekecil itu we respect sama karir beliau katanya emang gitu. Karena banyak nipu orang atau gimana gitu. Makanya mungkin terlalu fanatik orang-orang, wah nih ada yang bikin ini loh, kita harus ikutan, kita harus punya gitu. Padahal dilihat ya buat apa juga gitu. Mungkin orang dia belum nonton YouTube yang kayak lu beli sesuatu tuh karena butuh, bukan karena mau. Tuh abis itu masuk deh iklan-iklan YouTube lu kan, trading gitu kan. Terus banyak deh komen-komennya, gue sih cuma nge-retweet doang. Jadi gue tahu nih, oh nih nanti kira-kira enak nih gue bahas gimana gitu. Terus oke, gue sih selalu senang main ini ya, Football Manager gitu. Jadi ya mungkin kalau ada yang belum main Football Manager jangan deh ya, karena lu membuat perjanjian dengan setan gitu. Gue daripada game-game yang lain, gue suka banget main Football Manager, nggak ngerti lagi. Emang sih gamenya ini tipenya ngabisin waktu banget. Cuman kalau yang udah kecemplung dengan perjanjian setan itu pasti seneng lah main. Gue nggak tahu deh, gue kayak orang kecanduan main Mobile Legend gitu. Cuman gue nggak terlalu fanatik atau gimana gitu. Asik sih main ya, mungkin lu juga harus mau coba gitu kan. Temen gue sampai mungkin kita udah lama nggak chatan atau gimana, waktu itu gue ngeposting gue main FM terbaru, terus dia nanya lu dapet iniannya nggak, mau dong instalannya, gimana caranya gitu kan. Nih saya, gimana sih caranya kalau mau nonton main FM terbaru gitu. Seru sih FM ini, Football Manager ya. Gue banyak mengambil apa ya, ada sisi positifnya kalau emang lu bisa ngambil. Kayak misalnya, oh nanti lu kalau dapet kerja kontraknya ada ini, nggak apa-apa gaji lu kecil tapi cekerannya banyak gitu. Istilahnya kalau lu target memenuhi target, lu gajinya bisa segini gitu, dapat bonus segini. Terus gaji gua kecil di awal nggak apa-apa, tapi per tahunnya tuh naik 10% gitu. Itu kan bagus kalau emang lu orangnya loyal gitu kan. Terus misalnya kalau misalnya ini di tahun depan gue minta gue dapat gratis untuk pendidikan, atau misalnya untuk nambahin skill lu gitu apa gitu kan. Oke, keren. Salah satu trending di Twitter adalah hari ini tuh bakal ada pertandingan leg kedua Indonesia lawan Singapura, yang mana kita harus optimis supaya timnas masuk ke final gitu. Karena leg pertama Indonesia lawan Singapura itu 1-1 gitu, kita dikena comeback. Padahal dulu kita itu menang duluan nyetak golnya gitu. Next gue mau lihat lagi Land Today ini, masih di suasana Natal. Jadi katanya nih ada 12.641 napi yang dapat remisi di Natal 2021. Remisi berarti pengurangan hukuman kan. Terus karena pengurangan hukuman ini langsung ada sekitar 79 orang yang langsung dapat bebas. Jadi senang banget. Tanggal 26 udah bisa bebas gitu. Mungkin ya, nggak tahu ya tanggal 26-nya apa tanggal 25-nya gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang-orang, kamu dapat kurungan penjara 1 tahun gitu, misalnya terduga makan kuaci gitu, misalnya kan, kamu makan kuaci, kamu kena hukuman 1 tahun karena kuacinya tuh kuaci ilegal gitu. Apa sih ya, tiba-tiba kena masa selama sidang-sidang, udah pernah dikurung juga, total udah 2 bulan, jadi dari 1 tahun jadi cuma tinggal 10 bulan. Terus nanti berkelakuan baik dikurangin lagi, terus kalau nanti ada remisi lebaran, remisi Natal gitu-gitu. Jadi ya nggak 1 tahun juga, jadi memang baik hukum Indonesia tuh ya. Terus nih ngomong-ngomong baik ya, ternyata dari inews.id, dari Land Today, ada bos terbaik nih. Dia itu nyewain pesawat supaya karyawan-karyawannya itu bisa mudik di hari Natal. Ini tuh katanya sih
bukan di Indonesia ya, by the way, ini ada dari orang Scotland, Selandia Baru, New Zealand. Wah, jadi dia kerja di New Zealand, disewain pesawat ke Australia, jadi mudiknya tuh pada ke Australia. Emang sih katanya orang sih di New Zealand itu kesempatan buat kerja atau apanya katanya bagus ya. Gua kurang tahu spesifikasi benernya atau gimana, karena kayak pernah lihat di YouTube gitu. Wah, kesempatan kerja di New Zealand bagus, gajinya segini, terus banyak bantuan dari pemerintahnya juga, karena kan itu negara kecil yang sedang ingin berkembang gitu. Kan dia deketan sama Australia, pokoknya bagus lah ya. Gue inget juga sih tren hidupnya bagus katanya gitu, karena gue lihat mantan gue juga ada yang kuliah di situ, sempat kuliah di situ gitu, di Victoria University ya bang, masalah lengkapnya gue nggak tahu. Pokoknya correct me if I'm wrong gitu. Bagus ininya, mungkin dari segi pendidikannya juga bagus, kesempatan hidupnya bagus, perputaran ekonominya bagus. Jadi lu kalau punya skill-skill yang kira-kira harus jarang orang yang punya gitu, atau apa, lu ke Selandia Baru aja kayaknya pasti kepake deh. Tapi agak kurang ya ini, kalau nggak salah dulu nih Selandia Baru ini sempat viral gara-gara ada orang yang masuk ke masjid atau apa, tiba-tiba main nembak-nembakin aja, jadi kayak main PUBG, turun di masjid, orang di dalam masjidnya langsung tembak-tembakin kalau nggak salah gitu ya. Itu sih yang gue tahu buat saat ini tentang Selandia Baru. Tolong correct me if I'm wrong kalau gue salah gitu, karena gue cuma modal bacot doang. Terus ini ada berita juga dari merdeka.com, dari gue tetap ngambil dari Line Today. Katanya nih, seorang pengendara mobil ini aniaya seorang warga di minimarket di daerah Medan yang akhirnya tertangkap. Ini kalau nggak diliatin lagi, dia kan fotonya ada ya di CCTV gitu. Ini kelihatan motornya juga motor yang nggak baru, istilahnya bukan motor skuter matic yang gede-gede kayak PCX, NMAX, Aerox dan lain-lain. Itu kan gede, berarti kan agak banyak gitu kan cuannya gitu. Sedangkan yang naik mobil ini modelnya mobil SUV bos, mobil-mobil pejabat kali ya. Yang ya mobilnya sih kayaknya tuh udah apa ya, ada trademark tuh. Ugal lu mau bawa mobil ugal-ugalan, mobil lu apa ini, kalau enggak lu bawa mobilnya ugal-ugalan, pasti lu pakai mobilnya ini ya, itu pasti mobil ini identik dengan pengendaranya yang sedikit arogan. Nah itu gue sih selalu bilang gitu, kayak ya elah arogan banget sih. Gue selalu kalau lagi di jalan pasti gitu, arogan banget gitu. Kata-kata gue lebih enak atau suka tuh pakai kata-kata arogan gitu, lebih apa ya, berpendidikan aja kalau pakai kata-kata arogan gitu. Kayak jarang orang yang pakai, gue nggak mau kayak banyak orang sih ya. Itu dia. Pasti pada bisa nembak lah ya, kira-kira mobilnya apa gitu, lu pada kebayang lah ya. Nah itu dia, abis dari Line Today, coba yuk gue mau lihat Line FUM ya, karena gue biasanya nyari berita bola sih biasanya ke situ ya. Ini gue mau buka dulu Line FUM-nya Extra Time Indonesia, langsung ada gambarnya Haaland dong ya. Katanya nih, dia ngambil beritanya dari Bill, nggak tahu tulis bacanya gimana pronunciation-nya. Ini ada Real Madrid, MU sama City yang kabarnya itu siap buat ngebayar klausul pelepasan dari si Haaland ini dari Dortmund ya. Nilainya itu sekitar 75 juta euro. Nih good deal banget sih. Chelsea bisa lah ya, tapi Chelsea udah ada Lukaku itu loh. Aduh, bingung deh mana Lukaku. Golnya lagi mandek gitu ya. Yang bisa dibanggakan dari Lukaku adalah selain badannya sterak, dia jadi bisa jadi target man yang bagus, harusnya bisa ya. Di IPL itu kan ada peraturan kayak misalnya lu harus satu klub itu harus ada 8 yang minimal maksudnya 3 tahun sebelum umurnya 21 tahun itu berkarir atau misalnya menimba ilmu atau pemain akademi dari Inggris gitu kan. Itu 8. Sisanya harus ada 4 orang yang harus dari
pemain akademi gitu. Nah, si Lukaku ini masuk di kategori dua-duanya. Jadi pemain akademi juga, pemain yang dari Inggris juga gitu kan. Jadi masuk tuh. Kalau beli Erling Haaland nggak masuk, jadi harus ada slotnya itu yang lain gitu. Cuman ya nggak tahu sih, gue kalau main FM ya mendingan beli Haaland gitu daripada Lukaku. Cuman nggak tahu juga kemarin jadi gimana ya, malah kebeli Lukaku gitu. Apa emang Tuchel pengen banget Lukaku, cuman Lukaku yang sekarang lagi flop karena kemarin cedera juga ya. Semoga performanya bisa balik lah ya, performanya makin bagus di nanti setelah transfer Januari ini ya. Dan ada berita lagi nih soal Indonesia lawan Singapura. Ini ada pujian dari pelatih Singapura dari Jepang ya, namanya Tatsuyama Yoshida. Katanya ini komennya dia ya, gue bacain ya. Timnas Indonesia adalah lawan yang bagus dengan pemain yang bagus juga. Jika ditanya soal pemain, yang saya antisipasi adalah pemain nomor 10, Egy. Saya dengar dia akan mulai bermain. Dan komennya ini yang kedua yang di highlight, katanya kemudian lagi ada nomor 8 ini Wintan, terus ada nomor 20 Ramai, nomor 7 Ezra Walian, nomor 12 ada Pratama Arhan, dan ada kedua center back mereka, nomor 30 ada Elkan Bagot, 28 ada Alveandra Dewangga. Katanya mereka merupakan pemain yang berkualitas bagus, banyak pemain. Saya memberi respect untuk mereka gitu. Udah dapat respect ya, ini gue rasa pelatih bagus juga lah ya, sampai Singapura aja ya. Singapura duitnya banyak ya, jadinya bisa gitu. Kalau dia mau Sintayong kemarin gak bisa, tapi kenapa dia milihnya pelatih Jepang gue kurang tahu juga ya. Mungkin di pelatih Jepang juga bagus gitu, karena kan di sana liganya aja juga bagus gitu kan. Salah satu liga terbaik Asia tuh salah satunya pasti Jepang gitu. Kemudian ini ada beritanya, semifinal leg kedua AFF Cup antara Indonesia lawan Singapura, yang sementara ini agregatnya 1-1. Nanti malam jam 7:30 bisa lihat di RCTI. Semoga kita bisa ke final, amin. Dan harus optimis ya, karena gue lihat tadi tuh di videonya Coach Justin, Indonesia seharusnya tuh bisa di atas Singapura, karena Singapura ini dari segi liga gitu, segi budaya masyarakatnya tuh tidak seperti Indonesia yang militan banget nonton bola gitu. Dan juga pemainnya, karena di sana jumlah rakyatnya itu 2 juta, berarti kan rakyatnya tuh yang jadi pemain bola pasti nggak banyak gitu kan. Istilahnya kalau di Indonesia pemain bolanya banyak, berarti kita nyari yang kualitasnya itu kan lebih bermacam-macam gitu. Seharusnya Indonesia bisa ya di atas kertas gitu, harusnya bisa. Tapi karena bola itu kan bundar ya, semuanya bisa terjadi. Aston Villa aja bisa menang Liga Champion misalnya gitu ya. Leicester aja bisa menang IPL gitu. Itu apapun bisa terjadi ya, tergantung nanti siapa tahu Indonesia ada yang pemainnya merah, atau nanti ada yang taktiknya lebih bagus juga Singapura. Pokoknya semuanya bisa terjadi ya, ataupun mafia bolanya lebih itu. Oke gitu lah ya. Terus nih ada 10 tim olahraga yang paling banyak dicari di Google di tahun 2021. Ini ada Real Madrid, Chelsea, PSG, Barcelona, Palmeiras, Los Angeles Lakers, Corinthians, Boston Red Sox, Sao Paulo, sama Manchester City. Seharusnya ada Rans Cilegon, ini nggak ini ya. Kurang surveinya tuh kurang akurat itu. Harusnya ada Rans Cilegon, percaya deh. Terus nih ada tato terbaru dari Lucas Torreira yang bertema Dragon Ball. Wah, ini keren ya, didominasi warna hitam, biru, kuning sama merah. Jadi gambarnya tuh colorful 3D juga kayaknya. Ini yang gue denger ya, yang gue bisa sampaikan. Nggak tahu bener atau enggaknya juga, apakah yang kayak seni yang kayak gini 3D atau enggak. Cuman correct me if I'm wrong gitu. Bertema Dragon Ball, dan ini hasil dari karya seorang tato artis yang namanya Valentino Russo. Bukan Valentino Rossi ya. Kalau Rossi itu atlet
MotoGP yang udah pensiun juga. Nah, si Valentino Rossi ini dia itu juga langganan buat beberapa pemain Serie A Itali buat jadi tato artis. Salah satunya yang pernah pakai jasa dia ada Ciro Immobile sama Lorenzo Insigne. Wah, ini Costello masih di Arsenal apa udah kemana ya? Sorry nih, gue nggak tahu deh. Coba gue cari deh. Lucas Oira, nggak tahu sekarang kemana. Ini salah satu pemain ini kan Uruguay yang gue tahu tuh kemarin dia sempat dibeli main di Atletico Madrid. Pokoknya ujung-ujung gue inget tuh dia di Arsenal gitu. Sekarang tuh main di Fiorentina. Makanya tadi dia ini ya bikin tato artisnya sama orang yang Valentino Rossi gitu, orang Itali. Terus ada lagi nih beritanya, katanya laga Boxing Day antara Burnley sama Everton resmi ditunda karena meningkatnya kasus positif COVID-19 plus cedera di skuad Everton. Dan ada berita transfer ini, salah satu pemain dari IPL dari Leeds United yang jadi andalan ya, Rafinha. Umurnya masih ya lagi di primernya dia, 25 tahun sebagai pemain sayap kanan, winger kanan ini ditawar sama Munchen seharga 50 juta euro. Wah, gue sih kalau ngeliat duit gede kayak gitu ya jual aja gitu mas. Mungkin ada pemain yang bisa lebih gitu kan. Leeds menurut gue sebagai tim yang sekarang bisa dibilang nggak kecil ya, maksudnya udah hampir ke tengah gitu, karena dia punya pelatih yang bagus juga, Marco Bielsa, terus juga banyak pemain yang keren juga, walaupun kan lagi diterpa badai COVID gitu kan. Kalau mau jual pemain bagus untuk mendapatkan pemain yang lebih bagus lagi untuk kedepannya gitu, buat sirkulasi finance dari klub gitu ya. Gue sih kalau jadi dia, kalau main FM ya oke, gue jual 50 nggak apa-apa, cuma nanti gue cari lagi yang kualitasnya mungkin cari-cari yang mendekati atau misalnya akan sama atau become better gitu kan. Dan siapa ya pemain muda yang ini, mungkin dia bisa beli Said Benrahma gitu mungkin ya, kalau misalnya dia ternyata di Benrahma di West Ham bukan jadi pemain inti atau gimana gitu kan, sama-sama flair-nya sih gue rasa tinggi nih dua pemain gitu. Terus ada berita apa lagi nih, wait gue coba scroll ke bawah lagi ya. Extra Time Indonesia line boomnya ini wah nih keren nih, berita baik karena timnas Indonesia yang meraih predikat sebagai tim Asia yang paling berkembang di ranking FIFA. Ini updatean terbarunya ya, naik 2 peringkat jadi bertambah 11,13 poin. Terus ada lagi tulisannya percaya proses coach Sintayong gitu. Jadi emang berawal dari pelatih yang bagus gitu. Makanya gue kalau misalnya FM tuh kayak misalnya Newcastle kemarin ya, blunder tuh ngambil keputusan pelatihnya yang menurut gue aturan nyari pelatih bergengsi gitu. Lu kan duitnya unlimited nih. Berawal dari pelatih bagus dulu baru nanti lu tarik-tarikin pemain bagus gitu. Karena pelatih bagus pasti kayak sekarangnya Newcastle ya, walaupun dia belum transfer pemain ya, cuman jadinya nggak menang-menang gitu. Menangnya baru sekali atau gimana gitu. Salah tuh, blunder. Lu bisa ngedapetin pelatih sekelas Antonio Conte atau misalnya kemarin Ancelotti sebelum misalnya diambil sama Real Madrid waktu dia masih di Everton gitu. Terus cari pelatih yang pokoknya bagus dulu gitu. Pasti karena pelatih bagus pasti pengennya tuh dia punya scouting timnya atau emang pengen punya pemain bagus. Cuman nggak tahu ya, cuman nanti kita lihat di transfer Januari kira-kira Newcastle tuh kayak gimana. Terus ada lagi nih kata Coach Sintayong, AFF itu butuh VAR gitu. Jadi gara-gara kemarin kayaknya ya pertandingan antara Vietnam sama Thailand tuh yang rada-rada seharusnya merah, seharusnya penalti ya, malah enggak gitu. Next ada berita nih dari Netflix yang dia itu udah ngumumin
akan merilis film dokumenter. Ini sih ini ya, ada embel-embel Cristiano Ronaldo-nya, tapi ternyata bukan dokumenter tentang Ronaldo-nya, tapi tentang pasangannya. Dia belum nikah ya, tapi masih jadi pasangan gitu, jadi pacar tapi living together ya gitu lah. Orang luar negeri ya. Si Georgina Rodriguez, judulnya ini namanya Soy Georgina, artinya saya Georgina. Ini kayak dari bahasa Latin ya, entah bahasa Portugal apa bahasa mana nih. Yang rilis katanya nanti di awal bulan Januari, awal tahun, tanggal 27 Januari akan ada 6 episode terpisah. Gue coba cari tahu ya, Georgina Rodriguez ini misalnya ternyata orang mana. Setahu gue sih bukan orang Portugal ya, apa Italia apa Spanyol gitu. Umurnya tuh 27 tahun, kelahiran tahun 94 bulan. Bertepatan rilisnya sama ulang tahunnya si Georgina ini. Dia lahirnya soalnya 27 Januari, makanya Netflixnya itu seriesnya rilisnya tahun segitu juga. Pokoknya gue tahu nih Georgina ini udah ngasih anak buat Ronaldo itu banyak ya, karena ada anak kembar juga, ada apa gitu. Di Netflix juga di trailernya dia diliatin sebagai sosok yang religius gitu, karena mungkin lagi di gereja berdoa atau gimana gitu ya. Lu mungkin bisa lihat trailernya gitu. Anaknya tuh ada Alana Martina dos Santos Aveiro. Kebangsaannya tuh adalah Argentina Spanyol. Cocok ya kalau misalnya Ronaldo pengen nyari pengen anaknya nanti berbakat banget di sepak bola, ini udah cocok nih, karena ibunya ini berdarah Argentina. Yang mana Argentina kan banyak pemain-pemain top ya, Agüero, Dybala, Messi, Maradona, kayak banyak lah ya. Nah kalau yang dia kebangsaannya jadi ada dua, ada Argentina, ada Spanyol juga. Spanyol pemainnya ada Alfredo Di Stefano, mungkin ya, gue nggak tahu dia kebangsaannya apa, setahu gue sih Spanyol ya. Fabregas, Torres, Morata, nggak tahu dia Morata berbakat apa enggak ya. Xavi, Iniesta, and many more. David Villa, itu dia. Kok pemain itu semua ya Barcelona ya. Pemain Madridnya Iker Casillas, ada siapa lagi tuh? Raul Gonzalez. Nah itu kan, pokoknya pasti kayaknya kalau anak-anak yang mau jadi pemain sepak bola tuh udah ada DNA-nya gitu. Ada apa lagi nih? Gue lihat Instagramnya. Instagramnya sih pasti bagus banget isinya buat gue cowok-cowok yang mau ngeliat ya. Coba wikinya dong, nggak ada wikinya. Isinya news dari Indonesia. Wikinya malah ke Cristiano Ronaldo. Wait. Where is Georgina Rodriguez dong, jangan. Wait. Kok wikinya malah adanya wiki Indonesia doang, nggak ada yang lain gitu. Wait. Ini seharusnya sih gue bisa tahu ya kalau banyak gitu di wiki. Cuma ada wiki Indonesia doang. Pokoknya itu dulu aja kali yang gue tahu ya. Gue lihat Instagramnya dulu ya. Udah verified juga, yang nge-follow ada 29 juta orang cuy. Anaknya pokoknya kebanyakan Ronaldo nih anaknya pasti dari dia ya. Gue nggak tahu sekarang Ronaldo anaknya berapa, lebih lah dari 4 ya. Next deh ya, kita lihat lagi ada apa lagi nih dari Extra Time Indonesia. Oke, berarti itu dulu aja dari Extra Time Indonesia karena belum ada lagi. Coba kita lihat dari kabar Liga Inggris. Gue senang banget kalau nyari berita bola tuh di Line.Foom ya, walaupun di Twitter juga ada, nggak kalah bagus juga. Nih katanya ada aturan untuk kalian yang ingin datang ke stadion menyaksikan langsung menyaksikan langsung di pertandingan Premier League. Ini ada peraturan barunya, siapa tahu kan ada yang mungkin nanti awal Januari mau nonton pertandingan Premier League gitu. Jadi harus ngasih lihat bukti vaksinasi lengkap atau keterangan negatif COVID-19, terus melengkapi keterangan terkait COVID-19 di website klub
Misalnya gua nih fans Chelsea, berarti di websitenya Chelsea gitu ya. Terus hanya dapat hadir jika memiliki surat bebas COVID-19. Terus memakai perlengkapan pelindung wajah atau masker dan ikuti panduan protokol kesehatan. Jangan lupa taat prokes sebelum ke stadion, kata gitu. Terus nih ada fotonya Takehiro Tomiyasu. Katanya ini beritanya dari Sky Sport, pencapaian Takehiro Tomiyasu dibanding pemain Arsenal lainnya di Premier League musim ini. Jadi katanya benar-benar jadi pemain dengan pembelian terbaik Arsenal musim ini. Walaupun dia dibelinya tuh late banget ya. Jadi dia tuh dibelinya hampir mau deadline transfer gitu, musim transfer gitu. Tackle paling banyak sebanyak 27 kali, nomor tackle yang paling banyak, orang yang paling banyak tackle di Arsenal gitu. Terus menangin duel udara sebanyak 43 kali, terbanyak juga di Arsenal. Menangin duel terbanyak 87 kali, pemain paling banyak di Arsenal. Terus ada juga sentuhan terbanyak 1085 sentuhan sejauh ini ya. Kalau di FM 21 emang dia masuknya wonderkid gitu. Terus ada final third pass attempt, jadi paling banyak umpan kunci, bukan ya, umpan final third gitu, yang ketiga sebanyak 213 kali. Ini dia paling banyak nomor 3. Dan ada Anthony Elanga, bukan Anthony Martial ya, pemain Anthony Elanga, pemain MU yang resmi perpanjang kontrak sampai Juni 2026 dan juga plus opsi perpanjangan 1 tahun. Gua kira tadi tuh Martial ya, padahal kemarin kabarnya dia mau ke Sevilla gitu. Next ada pemain City yang bakal transfer ke Barcelona. Ini nggak tahu nih, ini kan kabarnya dari The Athletic, udah resmi apa enggak gitu. Hengkang ke Barcelona tanpa mencari penggantinya. Jadi City nggak cari penggantinya karena pihak City sangat senang dengan perkembangan Cole Palmer pada musim ini. City juga believe ke Palmer akan memiliki masa depan yang cerah, makanya deh nggak apa-apa deh Fernan Torres dijual gitu dengan banyak itunya tuh term and conditionnya. Jadi gue rasa untung gitu kalau misalnya performanya Cole Palmer tuh bisa sama kayak Ferran Torres atau bakal lebih bagus gitu. Next ada berita dari itu tadi udah ya, Everton lawan Burnley yang dipospon. Ada MU nih yang katanya nggak akan berkomunikasi dengan klub Manchester United tidak akan bernegosiasi dengan klub manapun untuk menjual Pogba di bulan Januari ini. Hingga saat ini belum ada klub yang tertarik untuk merekrut Paul Pogba. Belum ada keputusan dan jawaban dari Pogba tentang masa depannya di MU. Sedangkan kontraknya Pogba ini bakal habis di bulan Juni 2022. Jadi nggak tahu ya ini kalau siapa namanya agennya si Pogba itu kan Mino Raiola ya. Dia pengen ngedapetin bonus banyak dari karirnya Pogba gitu. Entah Pogba nanti mau ke tim mana, pasti nanti dia minta bonus sebagai deal-dealannya Pogba pergi ke klub mana, atau kalau misalnya Pogba perpanjang kontrak, dia minta bonus juga gitu kan. Jago lah dia goreng-gorengnya ini di media atau gimana gitu ya. Berita yang tadi tuh dari Fabrizio Romano gitu. Sedangkan Rangnick juga kalau emang Pogba nggak mau di MU ya udah nggak usah dipaksa gitu. Karena aturan bener sih kalau kata Rangnick, kayak orang yang mau main di MU aturan emang dia benar-benar mau, jangan bukan karena duit doang. Nanti mau karena duit udah dapat gaji banyak malah flop gitu kan, performanya flop gitu. Jadi emang nggak bagus gitu, bener. Kalau emang filosofinya Rangnick kayak gitu ya berarti MU udah mempekerjakan orang benar gitu. Jadi good lah buat kedepannya, masa depan kayaknya cerah buat MU ya. Nggak tahu juga nantinya kayak gimana, cuman seharusnya udah cerah nih buat MU. Hari ini besok bakal ada pertandingan Boxing Day nih. Ada City yang ketemu Leicester, Arsenal ketemu Norwich, Tottenham ngelawan Palace, ada
Nah, and then ada Chelsea yang ketemu Aston Villa, terus ada Newcastle yang ketemu United. Itu hari Selasa ya, Newcastle ketemu United ya. Sedangkan Chelsea ketemu Aston Villa itu di hari Senin. Wah, Boxing Day. Gue kira langsung satu hari gitu semuanya, ternyata enggak ya, masih dibagi-bagi juga. Terus ada next Pep Guardiola yang udah ngonfirmasi kalau misalnya City nggak bakal ngedatengin striker baru di Januari ini. Paling katanya City ini baru fokus nyari striker nanti musim depan ya, Juni 2022 gitu. Ini dari beritanya dari Fabrizio Romano. Menurut gue juga mungkin belum kali, kalau misalnya nyari striker baru, City performnya juga lagi bagus gitu sekarang. City juga performnya lagi bagus menurut gue. Terus dia nggak serak gol juga, walaupun strikernya cuman Gabriel Jesus gitu. Cuman sistemnya dia masih bagus juga, nggak serat gol juga. Maksudnya masih cukup lah daripada lu harus ngebuang-buang duit dulu buat transfer Januari, karena transfer Januari katanya in real life tuh agak tricky ya. Kalau lu datengin pemain, belum tentu pemainnya kontribusinya langsung bagus gitu. Biasanya nanti harus adaptasinya itu bisa sebulan 2 bulan gitu. Nggak ada yang kayak langsung jeger gitu. Bagus tuh jarang banget, sekalinya ada juga belum tentu good juga gitu. Maksudnya kayak Chelsea waktu itu Torres atau gimana gitu malah jadi flop kan. Liverpool, Andy Carroll juga flop juga. Jadi udah harganya mahal, adaptasi, performanya belum tentu bagus. Jadi mendingan stay sama performa yang sekarang gitu. Maksudnya City kan nggak di di daerah degradasi juga, nggak di fase degradasi, peringkat degradasi gitu. Mungkin kalau misalnya kayak Leeds United yang banyak cedera gitu, mungkin pemain akademinya juga kurang, atau mungkin bisa Newcastle gitu kan yang belum menang tuh baru sekali apa gue rasa tuh. Nah itu kayak gitu-gitu bisa gitu. Terus next nih ada dari Benitez yang konfirmasi Premier League telah menolak permintaan Everton untuk menunda pertandingan lawan Burnley di Boxing Day. Tapi tadi udah ACC, nggak tahu ini beritanya 2 hari yang lalu ternyata. Ada apa lagi nih? Oh nih katanya Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina, FA-nya Argentina ya, Claudio Tapia telah mengumumkan bahwa penghargaan pencetak gol terbanyak di Copa Argentina sekarang akan disebut sebagai The Kun Agüero Award. Ini gue kurang tahu ya kalau kayak gini gimana ya. Mungkin respect juga buat karirnya Agüero mungkin gitu, karena set juga kasusnya dia begitu. Cuman mungkin lebih buat ngasih nama, nggak tahu ya, ini opini gue pribadi gitu, untuk ngasih nama sebuah award mungkin ya buat orang-orang yang emang achievementnya tuh bagus banget. Mungkin Messi itu bisa kan, tapi kan orangnya emang udah nggak ada gitu kan. Cuman nggak tahu, mungkin karena didramatisir, mungkin nggak tahu juga ya. Tolong komen kalau misalnya gue salah gitu, karena Agüero yang harus pensiun dini karena penyakit jantungnya gitu. Mungkin nanti ada Eriksen kali di Denmark ya, nggak tahu juga. Next ada beritanya Martial nih yang masih mau ke Sevilla. Nih ada Silva yang bakal perpanjangan kontrak di Chelsea sampai perpanjangannya cuma 1 tahun ya, sampai Juni 2023. Belum ada lagi. Oke, gue coba lihat di kabar Chelsea Indo. Ini ada fotonya Ben Chilwell katanya nih. Perkembangan cedera ACL-nya Ben Chilwell itu bagus katanya, membaik gitu. Tim medis Chelsea memprediksi Chilwell bakal bisa bertanding kembali itu di laga Chelsea versus Tottenham di 23 Januari. Tumben ya, nggak lama ya. Biasanya orang kalau ACL bisa sampai 6 bulan. Mungkin dia ACL-nya nggak parah gitu, kayak cuman kurang tahu deh, mungkin cuman kesleo atau gimana, tapi di tempatnya di ACL gitu ya. Cuman berarti tim medis Chelsea juga mungkin bagus, atau mungkin kondisi fisiknya Chilwell bagus juga kayak Luffy gitu kan di One Piece.
Nih ada Matt Lau yang katanya dia komentar, saya masih berpikir ada kemungkinan Malang Sarr ini ya apa defender Chelsea itu bakal dipinjemin di bulan Januari ini karena dia dan semua orang Chelsea sepakat bahwa hal terbaik untuk perkembangan karirnya si Sarr itu untuk performnya juga adalah dengan mencoba untuk dipinjamkan ke klub yang layak dan buat dia bermain secara teratur gitu. Fisiknya bagus, potensial ability-nya nih bagus nih Malang Sarr menurut gue ya, di FM juga gitu. Makanya emang butuh menit bermain lebih. Terus ada berita apa lagi? Oh, udah itu dulu. Terus kita next coba lihat The Blues Indonesia. Ini belum ada berita baru. Coba lihat ke Chelsea Indonesia ada apa nih ya? Oh, ini nih. Jadi kontraknya Rudiger itu kan di Chelsea masih mandek, sedangkan Real Madrid tuh menyanggupi gajinya Rudiger tuh sebesar 400 pound sterling per minggu. Nah tapi di La Liga kan ada itu ya, ada apa peraturan gitu, gaji nggak bisa gede-gede gitu kayak Messi lah. Kayak kemarin kan Messi nggak bisa nih kalau misalnya gajinya dia segede misalnya 1 juta per minggu, atau misalnya kemarin kegedean atau gimana. Nah Real Madrid ngakalinnya adalah dia tetap menggaji Rudiger ini dengan lebih kecil. Permintaannya 400, mungkin digajinya cuma 150 gitu per minggu. Jadi Rudiger bakal dapat duit 150.000 per minggu, tapi Real Madrid bakal ngasih kompensasi adalah misalnya bonus penandatanganan penandatanganan kontrak atau bonus karena dia udah mau ke Real Madrid yang gede, misalkan dikasih 40 juta euro gitu. Nah jadi akumulasinya itu kalau misalnya 40 juta euro itu kita bagi per minggu selama setahun tuh, itu sama aja kalau ditambah sama gajinya Rudiger yang officially nanti misalnya 150, jadi bonus penandatanganan kontrak ditambah gaji yang officially per minggu itu 150.000, total itu jadi sama aja kayak Rudiger deal kontrak itu 400.000 setahun. Nah jadi buat ngakali peraturannya kayak gitu, keren juga ya. Jadi peraturannya bakal kayak gimana, berkembang pasti nanti ada aja orang-orang yang cerdas dan licik kayak gini gitu. Ini pasti keren ya ini orang-orang Real Madrid, anak finance-nya ya, mengakali peraturan gitu. Ini kalau misalnya orang finance-nya dulu dia kerja di Barca, mungkin Messi bisa tetap stay di Barca gitu, nggak bakal lepas ke PSG. Jadi gajinya Messi tetap segitu, mungkin berkurang, tapi Messi bakal dapat bonus penandatanganan kontrak gitu mungkin, atau mungkin ada pretelan yang lain, mungkin kayak tadi gue sebutin juga gitu. Gue nggak apa-apa gajinya yang kecil, tapi cekerannya banyak. Kalau misalnya target sesuai, misalnya memenuhi target setiap tahun bakal dapat bonus gini gede gitu. Jadi akumulasinya tuh benar gitu. Ini sedangkan mungkin emang kemarin tuh yang kabar-kabar kayak gue nonton videonya Sintayong, emang ternyata Sintayong video YouTube-nya Coach Justin atau yang lain-lain ya, kayak Dewan Pundit atau pokoknya teman-teman yang lebih expert gitu. Gue lihat YouTube-nya Presiden Barca emang dia nggak mau perpanjang kontraknya Messi gitu, ngapain ngeluarin duit banyak. Malah disalahin adalah peraturan La Liga yang gaji pemain tuh cuman maksimal buat sebuah klub maksimal cuman harus ngeluarin duit buat gaji pemain tuh maksimal segini gitu. Gokil sih emang ya, agak kompleks sedikit ini tapi gokil sih. Bisa gitu orang finance-nya Real Madrid bikin kayak gini gitu. Good. Mungkin bisa dicontoh sama yang lain ya. Udah capek ngomongin cuan nih. Ini ada lagi berita lagi nih katanya dari Extra Time Indonesia, dari Twitternya ya, katanya jelang laga leg 2 antara Indonesia versus Singapura.
tentu berdebar-debar. Selain itu menebak-nebak gimana formasi dari Sintayong, terus ngobrolin yuk pemain dan taktiknya. Ricky Kambuaya ini tidak terganti. Kenapa menurut Kambuaya selalu jadi pilihan Sintayong? Ini dari Football Fandom _ID Twitternya. Ada fotonya pemain timnas. Apakah Ricky Kambuaya akan tetap menjadi pilihan utama? Ini gue lihat sih bodinya bagus bener nih, maksudnya sterek nih kan. Oke. Terus ada foto-foto Natal ini dari beberapa pemain. Ada dari Ronaldo yang sama keluarganya. Gila, pacarnya, anaknya tuh ada 5 cuy. Wow, 5 apa 6 gue gak tahu deh pokoknya. Terus sama keluarganya, sama bokap, bukan bokap ya, sama nyokap, terus om tante, sepupu-sepupunya kali gitu ya. Enak ya jadi orang kaya ya, nggak usah ribet-ribet pergi karena pasti ngumpulnya di rumah dia gitu. Terus ada Thiago Silva yang sama bininya, anaknya ada 2. Terus ada Bruno Fernandes ngerayain Natal juga sama pasangannya, anaknya ada 2. Ada siapa nih? Courtois kayaknya ya sama ceweknya. Ada siapa lagi nih? Udah itu 2. Terus ada berita Real Madrid yang ini yang tadi ya, Haaland ya siap. Ada Real Madrid sama City sama MU yang siap bayar klausul pelepasannya Erling Haaland. Terus coba lihat lagi ada berita apa nih di Twitter. Ini nih dari salah satu sutradara kondang, Angga Sasongko. Ini gue juga komen sih tadi ya. Dia nge-tweet nih, di Indonesia itu kasus harian cuman ada ratusan, kayak mungkin 100, 200, 300 gitu ya. Tapi di Amerika kasus hariannya itu selalu ratusan ribu, 100 ribu, 200 ribu buat kasus COVID ya. Tapi ini yang dikutip ya, kenapa orang-orang tuh lebih pilih liburan ke Amerika, padahal faktanya kasus COVID terbarunya itu segitu. Orang-orang malah lebih nyamperin penyakit gitu, mungkin lebih pengen ngabisin duit liburan gitu. Emang kalau orang kaya bebas ya punya duit gitu. Makanya nggak ada quote kayak money can buy happiness. Terserah gue mau liburan kemana, gue ada duit, oke, nggak apa-apa kok. Mau nanti karantina 20 hari juga nggak apa-apa, gue punya duit. Gue bisa nyewa hotel yang lebih bagus daripada rumah gue, atau mungkin gue bisa ngasih duit ke orangnya jadi gue bisa kabur-kaburan gitu, kayak kemarin ya mbak-mbak yang sopan itu. Cuman bener kalau kata Angga Sasongko gitu, lu udah tahu faktanya penyakit baru itu setiap harinya di situ bisa ratusan ribu berbanding 100 ribu berbanding 1000% kayaknya daripada Indonesia gitu. Tapi lu masih pengen juga liburan tuh ke Amerika gitu, kayak nggak ada tempat lain aja. Komen-komennya banyak, lu bisa baca ya di Twitternya Angga Sasongko. Terus ada apa lagi nih ya, berita-berita nggak tahu. One Piece juga gue lihat kayaknya One Piece belum rilis nih. Mungkin gara-gara nih libur Natal dan tahun baru rilisnya jadi diundur gitu. Aduh, padahal gue kira ada Jumat karena sekarang udah hari Sabtu nih. Udah kayaknya itu dulu ya, belum ada kabar-kabar baru lagi nih. Ini kocak juga nih ya, ini kocak banget nih. Ada Ajax yang mengklaim Dusan Tadic itu melewati rekornya Messi di tahun 2011 sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam satu kalender. Itu Ajax ya ngeklaimnya Dusan Tadic itu 37, sedangkan Messi 36 dalam kalender 2011 tuh. Waktu itu Messi lewat 1 ya. Cuman orang-orang pada ngeklaim katanya wah nggak bisa gitu dong, ini 2 asisnya si Dusan Tadic itu adalah di laga friendly match. Sedangkan kalau Messi itu dia bisa 40 jadinya kalau friendly match-nya dihitung ya. Gue baca ya, official bacaannya nih, adalah katanya Ajax ngeklaim Dusan Tadic dengan perolehan 37 assist memecahkan rekor assistnya Messi senilai 36 assist. Namun para netizen mengomentari bahwa 2 assistnya Tadic itu berasal dari friendly match. Gitu kan. Terus ada apa lagi nih? Ada ini nih, Real Madrid yang dikabarkan tertarik
kepada Jonathan David, pencetak gol terbanyak Ligue 1 saat ini. Agennya telah menyatakan ini akan menjadi musim terakhirnya di Lille. Wah, buat prospeknya ini ya kayaknya siapa gantiin Benzema nih. Tapi Benzema tuh kayak hampir sama kayak Lewandowski, makin tua makin serem gitu. Terus ini nih Lewandowski ya, ini ada komennya dari Oliver Kahn yang saat ini menjabat sebagai direktur Bayern Munchen. Kalau ditanya apakah Haaland menjadi target musim panas tahun depannya Munchen, karena Munchen kan punya track record pasti ngambilin pemain bintangnya Bundesliga, terutama dari Dortmund gitu. Makanya jadi raksasa satu-satunya ini FC Hollywood di Bundesliga ya. Kami punya Robert Lewandowski, dia masih akan mencetak 30 sampai 40 gol untuk beberapa tahun ke depan walaupun dia udah tua. Makanya itu liganya itu nggak kayak Liga Inggris gitu, persaingannya ketat ke Liga Inggris kan. Maksudnya pemain tua dikit aja kan pasti menurun, kayak kebugarannya, larinya nggak sekencang dulu, ability-nya, balance-nya nggak kayak dulu, fitness-nya juga nggak kayak dulu gitu. Waktu muda pasti berkurang. Nah, sedangkan kalau di IPL yang intensitasnya permainannya keras atau misalnya pemainnya cepet gitu, agak kurang kepake atau performanya turun. Sedangkan ketika pemain-pemain yang udah berumur ini pergi kayak ke Italia, ke Bundesliga, La Liga, itu malah kayak performanya bagus gitu, karena mungkin intensitas permainannya tuh agak lambat atau misalnya cocok untuk mereka yang mainnya nggak cepat atau intensitasnya tinggi gitu. Itu menurut gue pribadi ya, nggak tahu menurut kamu gimana gitu teman-teman ya. Ada apa lagi nih beritanya, gue lihat lagi. Deretan cerita anak muda Indonesia merayakan Natal di keluarga beda agama. Oh, ini ada juga. Terus belum ada deh. Oke deh, itu ada Joshua. Gue mau ngucapin congratulations Joshua yang udah akhirnya nikah. Hashtagnya Rabu-Rabi sama Clay ya, Clarence Clay. Wah, itu sempat trending juga di Twitter. Keren. Bu, ada meme yang keluar gini, Bu Jojo nikah Bu. Oke deh, hari ini udah panas banget. Gue pengen coba mau nyari minuman yang dingin dulu. Thank you semuanya yang mungkin udah dengerin. Gue tahu sih kayaknya belum banyak atau belum ada juga yang dengerin, cuman gue ngebikin dulu, semoga bisa konsisten. Thank you so much yang udah dengerin. Tetap sehat-sehat selalu, sehat-sehat terus. Jangan lupa kalau ada saran atau mau ngobrol bisa tinggalin komen di YouTube atau mungkin di Twitter dimanapun. Thank you so much ya. Semoga sehat terus. I love you all. Bye bye.